Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-166. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Wulungan mencoba membuka matanya, namun mata itu telah menjadi kabur. Ia tidak dapat melihat lawannya dengan jelas selain bayangannya yang hitam, seperti bayangan hantu. Yang dilakukan oleh Wulungan hanyalah meloncat mundur sejauh-jauhnya untuk mendapatkan waktu membersihkan matanya itu. Namun Galunggung pun meloncat menyusulnya. Widuri melihat kecurangan itu, perasaan muaknya tiba-tiba bangkit kembali. Dengan serta-merta ia melompat turun dan berkatalah gadis itu dengan nada nyaring, "Hei, Galunggung, kau telah berbuat curang." Galunggung tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Lawannya telah hampir lumpuh. Alangkah mudahnya untuk membunuhnya pada saat yang demikian itu. Pada saat yang berbahaya itu, Wulungan mendengar suara Widuri. Ia masih sempat memikirkan nasib gadis yang kehadirannya adalah sebagai seorang tamu paminggit. Karena itulah ia berteriak, "Pergilah, Angger, pergilah." Pedang Galunggung sudah terjulur ke arah perut Wulungan. Betapapun sakit mata Wulungan, namun ia mencoba untuk melihat gerak Galunggung. Namun sekali lagi ia hanya melihat bayangan hantu hitam menerkamnya. Dalam keadaan putus asa, Wulungan menggerakkan pedangnya seperti baling-baling. Ia mencoba untuk melindungi dirinya, namun ia sadar bahwa usahanya itu adalah usaha yang sia-sia. Tetapi ternyata bayangan hitam tidak segera menyentuh tubuhnya dengan ujung pedangnya. Bahkan kemudian ia mendengar Galunggung memaki-maki habis-habisan. Wulungan segera mengusap matanya dan membersihkannya dengan ujung kainnya. Ketika ia membuka matanya, meskipun masih agak kabur, ia melihat Galunggung bertempur. Hampir ia tidak percaya pada matanya yang kabur itu. Galunggung bertempur dengan gadis yang duduk berjuntai di atas pagar batu tadi. Dengan mulut ternganga ia melihat perkelahian itu. Benar-benar mengagumkan. Gadis kecil itu bertempur dengan rantai putih berkilat-kilat di tangannya. Dan yang tak dapat dimengerti, pertempuran itu seperti perkelahian antara kucing dan tikus. Galunggung benar-benar mirip seekor tikus raksasa yang sama sekali tak berdaya menghadapi kucing kecil itu. Ketika mata Wulungan itu telah sembuh kembali dan kembali ia dapat melihat setiap garis di wajah Galunggung, maka timbullah rasa malunya, malu kepada gadis itu. Karena itu, kemudian ia pun berkata, "Angger yang perkasa, lepaskanlah tikus itu, biarlah aku yang menangkapnya." "Kau sudah baik, Paman?" tanya Widuri. "Mudah-mudahan aku dapat melawannya," sahut Wulungan. Suaranya datar dan rata, namun di dalamnya mengandung tekanan kemarahan yang meluap-luap. Marah kepada Galunggung atas segala perbuatan gilanya dan kelicikannya. Widuri kemudian melepaskan lawannya. Kembali ia menonton sebuah perkelahian yang sengit. Galunggung masih saja berteriak-teriak memaki-maki. Namun akhirnya semakin terasa bahwa Wulungan akan menguasai keadaan. Dalam kesulitan, orang gila itu mencoba untuk berbuat sekali lagi, menutup mata lawannya dengan pasir. Tetapi Wulungan bukan orang gila yang dapat berbuat kesalahan serupa untuk
untuk kedua kalinya. Karena itu, ketika ia melihat Galunggung membungkuk dan dengan tangan kirinya mencakup segenggam pasir, Wulungan meloncat dengan cepatnya. Secepat kilat, gerakan yang belum pernah dilakukan selama hidupnya, tetapi didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang seakan-akan berada di luar kemampuannya. Terdengarlah kemudian suatu pekik ngeri, darah yang merah memancar dari lambung Galunggung. Kemudian tubuh itu terdorong surut beberapa langkah. Ketika Wulungan mencabut pedangnya, ia melihat Galunggung itu masih tegak berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya yang merah menjadi bertambah liar. Kemudian dari mulutnya yang berbusa terdengarlah ia menggeram. "Wulungan, kau tinggal memilih Lembu Sora atau Galunggung." Galunggung yang luka parah itu mencoba maju setapak, tetapi keseimbangan sudah hilang dan jatuhlah ia terguling di tanah. Meskipun demikian, matanya yang liar masih saja memandangi Wulungan dengan kemarahan yang meluap-luap. Tetapi tiba-tiba ia menyeringai kesakitan. Kemudian terdengarlah ia berteriak, "Hei, Wulungan, kau berani menyakiti aku?" Wulungan tegak seperti patung. Ia melihat mulut Galunggung yang berbusa-busa itu masih memaki-maki, dan kemudian Galunggung itu menggeliat menahan sakit. Widuri bukan seorang gadis berhati kecil, tetapi ia belum pernah menyaksikan peristiwa semacam itu. Ia belum pernah melihat seorang berjuang melawan maut dengan cara demikian. Karena itu, ia menutup kedua matanya dengan tangan-tangannya yang kecil sambil berkata nyaring, "Kasihan orang itu, Paman." Galunggung masih mencoba berdiri, tetapi ia tidak mampu lagi berbuat demikian. Kemudian nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Meskipun demikian masih terdengar ia berkata, "Hai Wulungan, berjongkoklah, aku adalah kepala daerah perdikanmu." Wulungan akhirnya menjadi beriba hati. Bagaimanapun juga ia pernah mengalami suka duka bersama-sama bertahun-tahun, menyerahkan diri masing-masing dalam lingkungan yang sama, berbuat bersama-sama untuk perbuatan yang terkutuk. Untunglah Wulungan sempat menyadari kesalahan-kesalahannya, sedang Galunggung telah benar-benar terbenam dalam cita-cita gilanya. Karena itu, kemudian Wulungan melangkah maju dan berjongkok di samping kawannya yang gila itu. Dengan suara yang berat ia berkata, "Maafkan aku, adik Galunggung." Mata Galunggung yang merah itu terbelalak sambil memaki, "Setan, panggil aku Ki Ageng." "Maafkan aku Ki Ageng," sahut Wulungan. Wajah Galunggung yang tegang itu menjadi mengendor. Kemudian tampak ia tersenyum gila. Wulungan adalah orang pertama sesudah Ki Ageng Lembu Sora. Sekarang ia telah memihaknya. Karena itu, pekerjaannya untuk merebut tanah perdikan Pamingit menjadi semakin mudah. Katanya, "Bagus, kau memihak aku?" Dengan wajah kosong Wulungan mengangguk. "Ya Ki Ageng." Sekali lagi Galunggung tersenyum, namun kemudian wajahnya menjadi tegang kembali. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia berkata lemah dan gemetar, "Akhirnya tercapai juga cita-citaku." Oleh kata-katanya sendiri, Galunggung menjadi tenang. Matanya tidak seliar semula, tetapi nafasnya telah satu-satu meluncur dari hidung, sedang darahnya telah membasahi tanah kelahirannya. Akhirnya Galunggung menutup matanya sambil tersenyum bangga. Kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya, "Panggil aku Ki Ageng, Ki Ageng Galunggung." Dan kata-kata itu hampir tak sampai pada akhirnya, dan Galunggung mati dengan penuh kebanggaan dalam kegilaan.
Wulungan menundukkan kepalanya, dadanya bergolak seperti darah di jantungnya itu mendidih. Perlahan-lahan ia mengangkat mukanya dan menoleh ke arah Endang Widuri yang masih berdiri tegak di tepi jalan. Tetapi Wulungan kini tidak memandangnya sebagai seorang gadis yang nakal, yang tidak tahu akan bahaya. Tetapi kini ia memandangnya sebagai penyelamat jiwanya. Karena itu sambil berjongkok ia menunduk hormat. Angger, betapa besar terima kasihku kepada Angger yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku sama sekali tak menduga Angger mampu berbuat sedemikian rupa mengagumkan. Wajah Widuri menjadi kemerahan mendengar pujian itu. Karena itu malahan ia tidak dapat berkata sepatah kata pun selain berdesis. Tetapi Wulungan masih berdiri di atas lututnya. Aku tak akan dapat membalas budi Angger. Mudah-mudahan Tuhan mengaruniakan kasih-Nya yang berlimpah. Widuri menjadi semakin malu. Ia tidak tahu apa yang akan diucapkan dan apa yang akan dilakukan. Karena itu tiba-tiba ia memutar tubuhnya, berlari ke Banjar Desa sambil berteriak, "Aku akan ke Banjar Desa, Paman." Wulungan menarik nafas. Perlahan-lahan ia berdiri sambil bergumam, alangkah bangga orang tuanya. Ketika Widuri telah hilang di balik tikungan, kembali Wulungan merenungi mayat Galunggung. Sekali-kali ia menebarkan pandangan berkeliling, tetapi Pamingit benar-benar seperti dicekam kesepian yang mengerikan. Sebenarnya beberapa perempuan yang tinggal di rumah di tepi jalan itu menjadi ketakutan dan menutup pintu mereka rapat-rapat. Seorang dua orang yang sempat mendengar teriakan Galunggung menjadi berbimbang hati. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tetapi mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka menunggu sampai suami mereka kembali dari perlayatan. Ketika sekali lagi Wulungan memandang ke ujung jalan di kejauhan, dilihatnya orang pertama yang datang dari makam, kemudian kedua dan seterusnya. Iringan itu berjalan perlahan-lahan menuju ke arahnya. Melihat kedatangan mereka, Wulungan menjadi berdebar-debar. Apakah ia tidak berbuat kesalahan? Tetapi ia telah berbuat demikian untuk membela dirinya, mempertahankan hidupnya. Tubuh Galunggung yang terkapar di jalan itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Lembu Sora dan yang lain-lain. Apa yang terjadi, Wulungan? Terdengar suara Ki Ageng Lembu Sora datar. Wulungan mengangguk hormat, kemudian dijawabnya, "Kami bertengkar dan inilah akhirnya." Lembu Sora melihat luka di pundak Wulungan. Karena itulah ia tahu bahwa Wulungan telah bertempur sengit melawan Galunggung. Ia melihat pedang Galunggung masih di tangannya, sedang pedang Wulungan ada belum disarungkan. "Sarungkan pedangmu, Wulungan," berkata Ki Ageng Lembu Sora. Wulungan menjadi gugup. Cepat-cepat ia menyarungkan pedangnya. "Kami tidak menyalahkan engkau," kembali terdengar Ki Ageng Lembu Sora berkata. Wulungan tersentak, kemudian sekali lagi ia membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Ki Ageng." Orang-orang Pamingit menjadi saling berpandangan dan menebak-nebak apakah sebenarnya yang telah terjadi. Beberapa orang menjadi kecewa. Pengikut Galunggung bergumam di dalam hati mereka, "Kenapa Galunggung terbunuh?" Ki Ageng Lembu Sora dapat melihat gelora hati mereka. Mereka memandang Wulungan dengan marah. Bahkan di antaranya terpancarlah perasaan dendam dan benci. Seperti Galunggung yang menggantungkan harapannya kepada Sawung Sariti. Maka demikianlah beberapa orang yang telah menerima janji daripadanya. Karena itu, maka kematiannya benar-benar disesalkan. Tetapi di samping mereka yang mendendam Wulungan karena peristiwa itu, beberapa orang berdiri tegak di belakangnya. Tak ada kata-kata yang mereka ucapkan, namun dari wajah mereka terpancarlah janji. "Jangan cemas Kakang Wulungan,
kami akan bersama-sama memikul akibatnya. Tetapi karena itu alangkah sedih Lembu Sora, kematian anaknya telah memukul jantungnya sedemikian parah. Sekarang ia melihat sinar mata permusuhan di antara rakyatnya. Karena itu, dengan sedih ia berkata, "Telah banyak korban jatuh. Daerah perdikan ini telah basah kuyup oleh darah putra terbaik. Sergapan gerombolan liar telah menghancurkan sendi kehidupan kita. Marilah, kita jadikan Sawung Sariti korban yang terakhir dan Galunggung yang lenyap karena kehilangan keseimbangan jiwa adalah contoh mereka yang kehilangan akal karenanya." Kemudian Lembu Sora mengangkat wajahnya memandang kepada orang pamingit yang berada di sekitarnya. Siapa akan menyusul? Suasana dicekam oleh kesepian. Tak ada yang terdengar selain desah nafas tegang di antara gemerisik daun-daun yang digerakkan angin. Orang-orang pamingit yang memandang Wulungan dengan marah, serta orang-orang yang berdiri tegak di belakang Wulungan, menundukkan wajah mereka. Sesaat kemudian terdengar Ki Ageng Lembu Sora berkata, "Para pemimpin laskar pamingit harus menghadap aku sebelum matahari terbenam. Tak seorang pun berhak memberikan tafsiran atas peristiwa ini selain aku sendiri." Kemudian kepada Wulungan ia berkata, "Wulungan, ikut aku." Wulungan menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Baik Ki Ageng." Kepada orang-orang pamingit yang lain, Lembu Sora berkata, "Selenggarakan pemakamannya baik-baik." Kemudian orang-orang yang berdiri berjejal-jejal itu mulai mengalir seperti air di dalam parit. Sebagian menuju ke banjar desa, sedang sebagian lagi ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan jalan desa itu menjadi sepi kembali, selain beberapa orang yang sedang merawat tubuh Galunggung dan dibawanya ke pondoknya. Sekali lagi, mereka akan menyelenggarakan pemakaman. Galunggung tidak dimakamkan dengan upacara kebesaran seperti Sawung Sariti, namun pemakaman itu pun akan diselenggarakan sebaik-baiknya. Dalam perjalanan ke banjar desa, Mahesa Jenar berbisik kepada Kepu Kanigara yang berjalan di sampingnya, "Kakang, mayat Bugel Kaliki lenyap." Kepu Kanigara menoleh. Matanya menjadi redup, tetapi kemudian ia tersenyum. "Aku belum memberitahukan kepadamu." "Kenapa?" tanya Mahesa Jenar. "Ketika aku membawa kembali Sawung Sariti yang terluka, aku telah meminta beberapa orang pamingit untuk mengubur mayat itu," jawab Kepu Kanigara. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia bergumam, "Sederhana sekali." Sekali lagi Kepu Kanigara tersenyum. "Ya, sederhana sekali. Apa kau sangka mayat itu hidup kembali? Kalau ia dapat hidup kembali, maka mayat-mayat yang lain pun akan hidup pula. Dengan demikian, sekali lagi kita harus berjuang melawan mereka." Mahesa Jenar tertawa, menggelikan sekali. Arya Saloka pun kemudian diberitahunya pula. "Ah," sahut anak muda itu, "aku menjadi gelisah karenanya." Ketika mereka sampai di banjar desa, mereka melihat perempuan-perempuan sedang sibuk mengerumuni Rara Wilis dan Endang Widuri yang duduk di samping Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora. Mereka tak habis-habisnya bertanya kenapa mereka dapat menyelamatkan diri mereka, dan dengan penuh kekaguman mereka bertanya-tanya bagaimana mereka dapat memiliki ilmu tata bela diri. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian, Rara Wilis mencoba pula untuk menjawab satu demi satu. "Oh," sahut salah seorang, "jadi orang tua berjanggut putih itukah yang bernama Ki Ageng Pandan Alas?" "Ya, itu kakekku.
Sahut Rara Wilis. Pantas Nini menjadi gadis perkasa, kata yang lain. Ketika orang-orang yang datang dari pemakaman setelah membasuh kaki mereka memasuki banjar desa itu, maka perempuan itu pun mengundurkan diri mereka untuk mempersiapkan minum serta makanan yang akan mereka hidangkan. Demikianlah Pamingit dan Banyu Biru telah melampaui suatu masa yang menyedihkan, suatu masa yang tak dapat mereka lupakan. Ketika kemudian malam tiba dan masing-masing telah terbaring di pembaringan, terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi, meskipun gambaran-gambaran yang datang di dalam kenangan masing-masing tidak sama, tergantung dari apa yang pernah mereka lihat, dengar, dan alami, namun mereka mempunyai persamaan kesimpulan. Bahkan Lembu Sora sendiri merasakan betapa kelakuannya hampir saja menenggelamkan kedua tanah perdikan itu. Tetapi dengan demikian, akhirnya ia menjadi ikhlas. Ikhlas atas segala kesedihan yang menimpanya. Ikhlas atas kematian anak satu-satunya. Demikianlah agaknya Tuhan menghendaki, memberinya peringatan dan membawanya kembali ke jalan yang telah digariskan. Di pondok itu, Mahesa Jenar duduk bersama-sama dengan Paningron, Gajah Alit, Gajah Sora dan Kebo Kanigara. Di bawah cahaya lampu minyak, tampaklah wajah mereka memancarkan kesungguhan pembicaraan yang sedang mereka lakukan. "Pekerjaanku sudah selesai, Kakang Tohjaya," terdengar Gajah Alit berkata. "Sultan menghendaki penyelesaian yang sebaik-baiknya antara Banyu Biru dan Pamingit. Kini agaknya penyelesaian itu telah ditemukan tanpa pertumpahan darah antara keduanya. Kalau kemudian jatuh korban, itu adalah karena perjuangan mereka mempertahankan tanah mereka dari sergapan setan-setan liar yang ingin memiliki keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, yang seterusnya mereka ingin merampas jalan ke tahta Demak." Gajah Alit berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan. "Tetapi selain dari itu, aku mempunyai pekerjaan yang lain pula. Aku mendapat perintah untuk membawa Kakang Tohjaya kembali ke Demak." Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam, ia bertanya, "Sebagai tawanan?" "Tidak, sama sekali tidak," sahut Paningron cepat-cepat. "Persoalan yang ada beberapa tahun yang lalu di Demak kini telah dilupakan. Tidak saja kini, sebenarnya sejak semula Sultan tidak pernah mengalami keguncangan kepercayaan kepada Kakang Tohjaya. Tetapi meskipun demikian, tak apalah kalau Kakang ketahui bahwa memang Sultan menjadi murka karena Kakang meninggalkan istana. Namun hanya sementara. Akhirnya Sultan mengambil keputusan untuk tidak mencari dan memanggil Kakang kembali. Sebab akhirnya Sultan tahu apa yang Kakang lakukan. Di samping pengabdian Kakang kepada sesama, Kakang gigih mencari Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten." Sekali lagi Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Tak pernah kesetiaannya kepada tanah dan pemerintahannya menjadi guncang. Seperti Sultan tak pernah mengalami keguncangan kepercayaan kepadanya. Tak pernah ia berpikir untuk menolak seandainya Sultan memanggilnya, meskipun sebagai tawanan. Mahesa Jenar menyesal pula bahwa ia begitu saja pergi meninggalkan istana pada saat itu. Tetapi masa itu telah lampau. Yang penting baginya, bagaimanakah selanjutnya? Dan kini ia harus memberi jawaban Kanjeng Sultan Trenggono memanggilnya. "Adi," kata Mahesa Jenar kemudian, "aku tidak dapat menolak apapun yang diperintahkannya kepadaku. Namun aku ingin semoyo. Aku ingin mendapat waktu untuk melengkapi saranku menghadap Sultan. Aku telah berjanji untuk menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Karena aku telah berjanji pula pada diri sendiri bahwa aku tak akan mengakhiri usahaku itu sampai kapanpun.
sebelum keris-keris itu dapat diketemukan. Gajah Alit tersenyum. Jawabnya, "Tepat. Kanjeng Sultan pun telah menebak apa yang akan Kakang katakan. Dan karena itu Sultan memberi Kakang waktu tanpa batas. Kapanpun Kakang kehendaki membawa atau tidak membawa kedua keris itu, Kakang akan diterima kembali. Sebab seandainya Kakang tidak dapat menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, itu tidak berarti bahwa apa yang telah Kakang lakukan dapat dilupakan. Sebab berhasil atau tidak, namun Kakang telah berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga Kakang." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, "Sampaikan sembah sujudku kepada Baginda. Aku tetap setia kepada sumpahku. Mudah-mudahan Tuhan berkenan memberi aku jalan untuk menghadapkan kembali pusaka-pusaka yang hilang itu." Kemudian ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing menundukkan kepalanya sambil merenungkan pembicaraan itu. Di luar malam menjadi semakin pekat. Bintang-bintang berhamburan di langit yang biru. Selembar-selembar mega yang putih mengalir dihembus angin. Malam itu adalah malam terakhir Paningron dan Gajah Alit berada di Pamingit. Mereka pada pagi harinya terpaksa kembali ke Demak untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya, mengantarkan kembali Gajah Sora, penyelesaian yang baik antara Pamingit dan Banyu Biru. Tertumpasnya gerombolan-gerombolan liar yang mencoba menyusun kekuatan untuk menghadapi Demak, sehingga karenanya Demak tidak perlu mengirimkan pasukan bantuan kepada Banyu Biru dan Pamingit. Rangga Tohjaya yang tidak mau melepaskan kewajiban yang dibebankannya sendiri di atas pundaknya, mencari keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Tetapi tidak saja Paningron dan Gajah Alit yang pergi meninggalkan Pamingit. Gajah Sora dan Arya Saloka pun akhirnya beberapa hari kemudian merasa bahwa mereka harus kembali ke tanah perdikannya. Mereka harus segera mengatur kembali pemerintahan tanah yang selama ini mengalami kegoncangan. Rakyat Banyu Biru harus segera mengetahui bahwa akhirnya Ki Ageng Gajah Sora akan berada kembali di antara mereka. Karena itu, akhirnya mereka pun minta diri. Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Rara Wilis, dan Endang Widuri tidak pula ketinggalan. Mereka ingin menyaksikan betapa tanah yang seakan-akan telah kehilangan pamornya itu kini menemukan kembali dirinya. Perpisahan itu benar-benar mengharukan. Betapa sumedotnya orang-orang Pamingit ketika mereka melihat laskar Banyu Biru rampak dalam barisan yang tertib, siap berjalan menempuh jalan yang menghubungkan kedua tanah perdikan yang dikepalai oleh dua orang bersaudara, kakak beradik yang hampir saja saling membinasakan. Untunglah bahwa Tuhan berkehendak lain. Laskar itu akhirnya berjalan mendahului di bawah pimpinan Bantaran, Panjawi dan Jaladri. Laskar yang gagah berani itu berjalan menuruti jalan yang berliku-liku di lereng pegunungan, seperti seekor ular raksasa yang menjalar menuruni tebing, mendaki lereng-lereng bukit kecil menuju ke Rawa Pening. Untuk sementara Ki Ageng Sora Dipayana tetap tinggal di Pamingit. Orang tua itu masih ingin mendampingi putra bungsunya yang masih belum dapat melupakan apa yang baru saja terjadi. Karena itu ia tidak ikut serta pergi ke Banyu Biru bersama putra sulungnya. Sementara itu Titis Anganten yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan lain kecuali menuruti hasrat hati menikmati hari tuanya dengan kegemarannya merantau dan berjalan dari satu tempat ke tempat lain,
melihat daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi, berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci, terpaksa memenuhi permintaan sahabatnya Ki Ageng Soradipayana untuk tinggal menemaninya di Pamingit. Tetapi Ki Ageng Pandan Alas lebih senang pergi bersama-sama dengan cucunya ke Banyu Biru, meskipun ia tidak mempunyai kepentingan apapun selain cucunya itu, namun ia tak dapat ditahan-tahan lagi. Karena itu maka ia pun berkemas-kemas untuk ikut serta dalam rombongan ke Banyu Biru. Rombongan itu ternyata terpaksa menunda-nunda keberangkatannya. Ada saja sebabnya. Ketika mereka sudah bersiap di halaman Banjar desa, mereka terpaksa masuk kembali ke dalam banjar. Nyai Ageng Lembusora mengharap mereka untuk makan siang terlebih dahulu sebelum menempuh perjalanan. Tak baik menolak rezeki, berkata Ki Ageng Gajah Sora sambil tersenyum. Makan besar, sela Arya Saloka. Tak seberapa, sahut Ki Ageng Lembusora. Sekedar pernyataan terima kasih dari rakyat Pamingit. Alangkah nikmatnya makan bersama. Di langit matahari berjalan terus, semakin lama semakin tinggi. Ketika telah dicapainya titik puncak, maka kembali matahari itu menurun ke arah barat. Akhirnya rombongan itu pun bersiap pula. Beberapa ekor kuda untuk mereka telah menanti di halaman. Sejenak, sebelum Mahesa Jenar meloncat ke punggung kuda, berbisiklah Ki Ageng Lembusora. Ki Rangga Toh Jaya, ternyata Ki Rangga telah membuat aku kembali menjadi manusia. Kenapa aku? Bertanya Mahesa Jenar. Baru pada saat-saat terakhir, aku mengagumi sikap Ki Rangga, sahut Ki Ageng Lembusora tanpa menjawab pertanyaan Mahesa Jenar. Tetapi pembicaraan itu terhenti. Tiba-tiba mereka melihat Nyai Ageng Lembusora berlari dan dengan serta-merta memeluk Arya Saloka yang sudah berdiri di samping kudanya. Sambil menangis terisak-isak ia berkata, Arya, adikmu Sawung Sariti telah tak ada lagi. Karena itu, kaulah menjadi ganti anakku. Arya menundukkan wajahnya, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Yang terdengar kemudian kembali suara Nyai Ageng Lembusora, kali ini kepada Ki Ageng Gajah Sora. Kakang, biarlah aku ngempek kamukten. Kalau Kakang berkenan di hati, biarlah aku ikut serta mengaku Arya Saloka sebagai anakku. Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum ia menjawab, terdengar Nyai Ageng Gajah Sora berkata, Adi, anakku adalah anakmu. Tangis Nyai Ageng Lembusora bertambah nyaring, serta pelukannya menjadi bertambah erat, seakan-akan tak mau melepaskannya lagi. Tak seorang pun mengganggunya, bahkan mereka pun ikut serta merasakan betapa dalam luka yang menggores hati istri kepala tanah perdikan Pamingit itu. Luka yang tidak akan dapat sembuh kembali, apapun obatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.